kami ini berjuang tetap untuk membongkar ijazah Jokowi. Ya. Dan tidak ada boleh mengatasnamakan rakyat tapi dengan memenggal kepala orang lain atau mengorbankan orang lain. Kalau mau berjuang, penjarakan saya, bukan penjarakan klien saya. Saya ulangi, kalau mau berjuang, katakanlah penjarakan saya, tapi jangan mengatakan penjarakan klien saya. Ya, itu namanya mengorbankan orang lain. Dan siapapun yang mengaku berjuang, tetapi dia berkhianat pada perjuangan. Siapapun yang berkhianat pada perjuangan, kita tidak pernah membela orang per orang. Ketika orang per orang itu sudah mengubah arah perjuangan, hanya mencari keselamatan diri, kemudian menghilangkan objek perjuangan rakyat. Berjumpa lagi di podcast Sudut Pandang, di mana semua hal kita bahas dari berbagai sudut pandang. Bersama saya, Koko Dirgantoro, saya bersama sahabat saya, Bro Dede Uki Prayudi. Seperti biasa, saya juga didampingi oleh Bro Sigit Widodo. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang penting, sekali lagi penting Bro Sigit. Siap. Ini tentang beberapa hal terkini. Mengenai fitnah terhadap ijazah Pak Jokowi. Oh, itu lagi. Astagfirullah. Itu Ya. lagi. Bosen banget asli. Baru di episode kemarin kita Iya, bilang makanya. sebenarnya kita malas banget bahas ini. Ini sekali lagi ngomongin Rosario lagi saya mundur ya. Jangan dong. Oh jangan ya. Jangan Kayaknya dong. membosankan. Ini Masih mending ngomongin kucing kayaknya. ini banyak hal yang terjadi ya. Yang pertama itu ada pra-peradilannya Mas Roy Suryo memasuki babak baru ya. Babak baru. Hmm. Per Babak baru. hari ini adalah sidang pembuktian. Ya. Dan ini masih berlangsung by the time kita sekarang taping ya. Yes. Ini masih berlangsung. Tadi saya mengecek ke YouTube itu live mendengarkan saksi ahli. Saksi ahli ya. Saksi Ya. ahli. Ya, yang dimana saksi ahli tersebut juga sudah bersaut-sautan sama penggugat ya pra-peradilan dengan juga kepolisian dan jaksaan kalau nggak salah. Polisian. Ya. Polisian. Ya. Ya. Udah kayak di TV gitu ya. Udah kayak di Udah TV. kayak di TV. Ya. Nah. Poin kedua yang juga menarik dibahas itu adalah keributan antara Mas Roy Suryo sama abang kita, Bang Hosinudin. Oh, iya, iya, kan? iya, iya, iya. Ini kan mereka satu kubu, terus kubu, pecah padahal. ya kan? Iya. Kan kita jadi seneng ya kan? Iya. Ada apa ini Ada sebenarnya apa ini gitu kan? sebenarnya, iya. Terus Katanya seperjuangan berjuang. Makanya. Belum apa-apa udah pecah, apa yang mau diperjuang? Dan dulu kayaknya paling ini ya, paling ngotot lah untuk membela Roy Suryo kayaknya. Oh ya si paling itu memang. Paling kan? Si Bang Udin itu si paling memang. Ya. Yang ketiga, ini ada info. Saya masih bilangnya sumir ya, nanti kita bahas ya. Itu mulai ada postingan-postingan yang mempertanyakan keabsahan kelulusannya Mas Roy Suryo. Di Terutama UNJ ya? studi S3-nya. Yang S3-nya ya. Nanti kita bahas Siap, satu-satu ya. Ya. Mungkin satu dulu tentang pra-peradilan ya. Setelah kemarin itu banyak yang ngomong sempat ini ya, glorifikasi menang pra-peradilan ingat nggak? Ya. Salah satu yang lebih lucu itu persis apa yang dikatakan kawan kita Bimo yang kebetulan nggak bisa gabung. Itu minta dihapuskan itu. Apa tuh? Minta tuduhan apa segala macam yang dilakukan itu. Ya. Bukan tuduhan apa? Dari kepolisian itu loh. Iya, pasal yang Data- disangkakan. iya. Itu minta dihapus semua. Ya dihapus nggak semua. mungkin. Nggak mungkin karena itu udah masuk ke pokok perkara. Pokok kan? perkara. Namanya juga Gitu. usaha lah ya. Iya. Nama juga usaha. Ya. His name is also effort. His name is also effort. Bapak banget sih. Bapak-bapak ini Gen Z mohon jangan berkiru ya. Pak Sigit apa Pak Sigit dulu deh. Gimana kondisi media sosial sama keunikan-keunikan yang terjadi? Ya itu, kalau menurut saya sih masih lebih viral konten-konten kucing ya. Oke. Daripada kontennya Mas Roy. Belakangan ini kayaknya nggak terlalu menarik kalau saya lihat. Setidaknya di di media sosial orang tidak terlalu bicara lagi tentang Roy Suryo dan Dr. Tifa gitu. Justru setelah masuk ke Sidang. sidangnya, ke pokok perkaranya. Jadi kayaknya dulu itu memang cuma ingin manasin suasana aja. Cuma ingin ingin membuat narasi-narasi gitu ya untuk menjatuhkan Pak Jokowi dan yang lain-lain. Sehingga ketika sudah bicara pembuktian, sudah bicara fakta di persidangan, itu sudah nggak menarik lagi mungkin ya untuk untuk orang-orang di media sosial, terutama di X.
Oke. Karena biasanya yang rame itu di X. Ya. Kalau kita bicara Instagram, TikTok gitu dan yang lain juga memang dari dulu nggak terlalu rame sih. Ya, in short saya juga bisa bilang bohir balik kanan mungkin aja. Ya bisa juga karena memang mungkin katakanlah kalau ya kita anggap misalnya ada bohirnya kayaknya cuma pingin mengeluarkan narasi-narasi yang menyerang Pak Jokowi aja, bukan pembuktiannya secara hukum karena sebetulnya kalau kita waras ya secara hukum memang jelas ijazahnya asli kok. UGM sudah bilang bahwa itu ijazah asli, apalagi yang mau dimasalahkan gitu. Ya. Artinya memang hanya ada narasi-narasi yang sekarang sudah berhenti karena sudah masuk ke sidang. Kalau sidang kita bicara pembuktian, bicara fakta. Dan jadi nggak menarik memang. Ya Mas Koko aja yang masih menganggap ini klimaks ya. menarik untuk jadi podcast itu. Mohon maaf. Gimana Pak Oki? Iya, sebenarnya mirip ya, bahwa ketika ini sudah masuk ke dalam materi persidangan, baik itu pra peradilan maupun pokok perkara yang secara terpisah nih ya, Ya. Ibu Tifa pokok perkara, Mas Roy Suryo pra peradilan, kemudian di sini publik sudah cukup menantikan apa yang akan terjadi di forum resmi tersebut, ya. Adu narasi, adu argumen, tarik menarik opini itu menjadi sudah senseless, sudah nggak ada poinnya lagi. Gitu karena medan pertempuran sebenarnya sekarang bukan di ruang publik yang dalam tanda kutip di sini adalah ruang publik yang katakanlah di TV-TV, katakanlah di podcast, katakanlah di media sosial gitu ya. Tapi perdebatannya ini sekarang sudah terjadi di meja-meja pengadilan, hukum ya, ruang formal, forum hukum yang terhormat. Dan sekarang kalau saya melihatnya ya, publik ini sekarang sedang menunggu dan melihat proses baik itu pra peradilan maupun proses pengadilan pokok perkara. Jadi agak dimaklumi ya bahwa sekarang kemudian sudah agak berkurang sedikit ya. Ditambah memang ada kasus-kasus lain, isu-isu lain yang Lebih cukup besar ya, yang besar. menyangkut hajat hidup orang banyak ya, daripada ya. tuduhan ijazah palsunya Roy Suryo kepada Pak Jokowi. Kalau kayak begini kalian ngerasa itu nggak sih? Bang Rismon ini pinter banget ya mundur duluan. Ada perasaan begitu nggak sih? Iya. Ya kan? Kalau gini kan dia jadi nggak kelibet-libet gitu. Iya, Kan posisinya udah ke pojok ini. Iya, dan beliau udah kadung terkenal ya. Udah Kadung terkenal, iya. Dan sempat dicecer sama Mas Roy Suryo, Bang Rismon. Apa tuh, bilang ijazahmu palsu pernah saya lihat Iya, di potongan di iya. TV kan. Nanti bentar lagi juga ada yang bilang seperti itu juga kan. Kayaknya karma itu. Iya. Itu gimana sih? Aku sih sempat lihat tuh di timelineku ya. 2-3 kali aku lihat tuh. Apa benar kayak begini ya? Aku karena yang berpengalaman S3, kalian berdua saya belum ya. Itu ceritanya seperti apa sih? Jadi tuduhannya ini bicara tuduhan sama timelinenya mungkin ya. Ya. Kalau kita bicara fokus ke S3-nya Mas Roy itu kan ambil S3 di ekonomi UNJ. Oke. Gitu ya. Dia kalau nggak salah angkatan 2016 dan lulusnya itu 2023 kalau nggak salah. Nah, memang setahu saya ketika Mas Roy ditahan, ketika dakwaan yang dulu yang penistaan agama Borobudur. yang mengubah gambar stupa Borobudur itu, Mas Roy itu sedang sidang hasil kalau nggak salah. Dan memang itu pasti terganggu lah ya, kita tahu lah orang nggak masuk nggak masuk tahanan aja pasti Apalagi terganggu gitu ya dengan kondisi seperti sampai itu. pakai penyangga leher, Betul. pasti capek tuh. Cuma memang setelah ditahan, didakwa dan sebagainya itu memang akhirnya Mas Roy dari berita yang saya baca lulus. Oh. Jadi berarti kan masih ada 2 tahap lagi kan, setelah sidang hasil ada sidang tertutup, ada sidang terbuka. Oke. Saya juga nggak tahu tuh, saya nggak ngikutin banget, tapi yang jelas dia dinyatakan lulus pada saat itu. Cuma menurut berita yang sekarang beredar di media sosial itu memang Mas Roy katanya bahkan tidak mengumpulkan revisi disertasinya katanya ya. Ini harus dikonfirmasi ya. Sehingga ijazahnya katanya yang aslinya tidak dipegang sama Mas Roy. Itu satu hal. Yang kedua, ini juga katanya yang harus dikonfirmasi juga karena saya cuma lihat di media sosial. Katanya ada aturan di UNJ bahwa kalau mahasiswanya menjadi terpidana. Maka dia otomatis DO. Oke. Nah, Mas Roy itu sudah
dinyatakan sebagai terpidana ketika dia belum sidang tertutup, seingat saya. Oke. Sudah sidang hasil tapi belum sidang tertutup. Sehingga kalau betul ada aturan seperti itu, menurut media sosial yang sekarang sedang beredar, ya seharusnya Drop out. dong, sehingga tidak sah kelulusannya. Itu yang sekarang sedang dipertanyakan, dan katanya juga UNJ sedang melakukan rapat nih membahas hal itu. Karena katanya, gitu, ini katanya semua ya. Karena memang kita nggak tahu ya. Katanya itu memang UNJ sendiri nggak tahu bahwa Mas Roy ini jadi terpidana. Itu yang saya dengar cuma seperti itu gitu. Dan itu memang sudah beredar ya, sudah beredar pemberitaan bahwa dari pihak UNJ-nya sendiri itu sudah merespons terkait dengan isu ini, terkait dengan isu bahwa Mas Roy ini seharusnya tidak dikeluarkan kelulusannya, gitu ya, tidak di isu, tidak dirilis terkait dengan kelulusannya di program S3 di UNJ karena terpidana, gitu ya, dan status terpidana ini didapat ketika beliau sedang menjalankan studinya. UNJ mengeluarkan statement dalam hal ini mengatakan bahwa kami tidak mengetahui, gitu. Karena tidak ada yang melaporkan kepada kami, baik itu pengadilankah, kejaksaankah, kepolisiankah, itu tidak ada yang menginfokan kepada kami, gitu ya. Walaupun menurut saya itu seharusnya sih ya mudah untuk diketahui. Bahkan untuk seseorang yang tidak mencari tahu aja seharusnya cukup terpapar dengan pemberitaan nasional bahwa Mas Roy Suryo saat itu divonis ya sudah menjadi seorang terpidana gitu. Jadi mungkin sekarang ada bagusnya ya kalau misalnya UNJ kemudian melakukan revisit lagi. Apa yang terjadi pada tahun tersebut ya, kenapa mereka bisa sampai kalau memang aturannya itu ada dan betul seorang terpidana itu harus di DO ya, kenapa bisa Mas Roy ini lolos? Gitu. Jadi ada baiknya juga ya UNJ melakukan itu ya. Dan mungkin ya kalau kita percaya dengan hukum semesta ya, apa yang kita tuai maka itulah yang kita tabur. Ya kan? Kebalik, Pak. Apa tuh? Apa yang kita tabur itulah yang kita tuai. Benar juga Anda. Saya pikir Anda sedang melucu, taunya benar. Tapi sedih juga ya, dari 2016 ya. 2016 lulusnya itu 2023 akhir kalau nggak salah. Bisa bayangin nggak sih kuliah jungkir balik 7 tahun ya kan? Habis itu jadi nggak lulus. Gara-gara lu ngedit foto. Karena terekspos terus kan. Jadi orang juga penasaran kan. Ini Mas Roy yang terus-terusan melakukan sangkaan fitnah ijazah palsu ini. Ya. Ini jangan-jangan beliaunya sendiri justru yang memiliki gelar tidak sah. Tapi ini menarik juga ya. Kalau kita bicara Mas Roy ini kan selalu ngaku bahwa dia meneliti ijazah segala macam sebagai ahli telematika dan sebagainya. Kalau kita bicara pendidikannya, itu kan S1-nya Mas Roy itu ilmu komunikasi UGM, dengan saya. S2-nya itu magister ilmu kesehatan atau rumah sakit gitulah, ilmu kesehatan. Yang S3-nya ini ekonomi. Dari mana? Dari 3 pendidikan tadi yang memberi hak dia untuk menganalisa keabsahan sebuah ijazah, keaslian sebuah ijazah. Kan nggak ada gitu. Tidak ada di situ. S1, S2, S3-nya sama sekali nggak memberikan dia hak untuk menganalisa lah kira-kira gitu. Itu dia, saya juga bingung ya. Siapa yang memberikan dia otoritas atas kepakaran tersebut ya? Pakar telematika. Sementara studi-studinya itu tidak ada atau tidak terlalu bersangkutan ya. Saya tahu sejarahnya sih, tapi panjang, nanti nggak usah. Panjang ya? Panjang. Media mana yang pertama kali nulis dia sebagai pakar telematika itu saya tahu gitu. Tahu ya? Dan itu karena dulu saya wartawan di situ. Ya. Itu nun jauh di sana lah, sebelum pergantian milenium. Iya. Oke. Ya hanya mau ngomong bahwa dia tua. Itu dia. Kita kasih aplaus lah buat Pak atas senioritasnya. Iya, sebelum milenium saya masih putih abu-abu, Pak. Iya. Saya sebetulnya paling muda di sini. Oke. Ada hal lagi yang menarik ini. Ya. Ini kok pecah berkeping-keping ya sejak Bang Rismond
keluar ya kan. Sekarang ribut sama lawyer kayak segala macam. Bang Hosnudin juga cukup keras ya. Ya. Mas Roy juga ngebales juga, aku lihat Iya, keras juga. Aku lihat ininya, lihat videonya ya. Mungkin tadi itu bohirnya udah nggak ada kali ya? Apa? Enggak ya? Itu salah satunya. Iya. Cuman begini loh, Mas Koko, Mas Sigit, mereka ini dipersatukan bukan karena kesamaan cita-cita. Mereka ini dipersatukan karena kesamaan kebencian. Ya. Lalu di dalam prakteknya mereka pun juga bukan orang-orang yang bisa mengorganisir dirinya dengan baik. Gitu, ya. Dan ketika kesamaan kebencian ini kemudian di dalam proses pergerakannya mengancam eksistensi mereka, ada satu persatu orang yang kemudian mulai mundur. Ya, kalau nggak salah Bang Rismon juga kemudian mulai dipertanyakan ijazah S3-nya yang di Jepang. Iya. Pada awalnya Mas Roy membela, ya kan, dikatakan saat itu kalau nggak salah ya itu adalah bentuk serangan balik, ya termul sedang ketakutan segala macam gitu ya. Tapi kemudian ketika Bang Rismon udah betul-betul pecah kongsi, dia nyerang. Malah dia yang nyerang itu. S3 palsu, ijazahnya juga dia palsu segala macam. Nah ini kan artinya apa? Artinya ya mereka nggak punya kesatuan visi, mereka nggak punya kesamaan cita-cita. Nggak punya, kalau dalam bahasa Inggrisnya disebut future expectation, kesamaan mimpi. Kayak gitu ya. Yang mempertemukan mereka itu cuman kebencian yang sama. Dan atas dasar kebencian mereka lalu terikat. Kemudian atas dasar kebencian juga mereka dengan mudah kan terpecah. Kayak gitu. Nah, dalam prosesnya lagi, oke, Rismon sudah cabut, ya kan? Dalam prosesnya lagi, kemudian masuki P21. Ya, memasuki P21. Tifa dengan Roy itu sudah berpisah cara. Ya, berpisah cara yang dimana ini sebenarnya satu enggak ya. Iya. Ini kita sudah pernah membahas ya bahwa Tifa ini tidak ikut pra peradilan, langsung kepada pokok perkara. Roy ikut pra peradilan dulu ya, baru kemudian ke pokok perkara. Akan tetapi di sini ya, analisis saya juga mengatakan sebenarnya Mas Roy ini ikut pra peradilan ini supaya bisa ngintip-ngintip sidangnya Tifa. Ya kemarin ya kita bahas. Iya, kita pernah membahas itu ya. Bisa ngintip-ngintip sidangnya Tifa sehingga dia bisa mendapat bocoran. Dakwaan yang mirip seperti apa yang dibacakan oleh para jaksa ya dalam mendakwa Tifa, sehingga kemudian Mas Roy ya bisa menyiapkan langkah-langkah antisipatif karena toh dakwaannya nanti akan mirip-mirip aja, kurang lebih seperti itu loh. Dan dalam hal ini sih saya agak kasihan sama Tifa sebetulnya ya. Beliau ini kan sebenarnya ya seperti kayak ibu-ibu fanatik politik aja. Ya. Benci banget lah dia sama Pak Jokowi, fans banget lah sama Pak Anies, bilang Pak Anies ini apa namanya levelnya udah sekjen PBB, sementara Pak Jokowi dibilang otaknya kecil, kayak gitu loh, dikatapel jadi otaknya biar besar katanya si Ibu Tifa ini dan lain-lain, dan ini kan mencerminkan betapa beliau ini memiliki pilihan politik dan di dalam dia mengeksersis pilihan politiknya dia melakukannya dengan cukup ekstrim, fanatik gitu ya. Dan ada kebencian di situ. Dan ada kebencian, benci Pak Jokowi. Saya suka lewat itu sih, lihat postingan beliau di X sih. Saya sampai kadang-kadang entah saya aja atau teman-teman yang lain juga ya. Apaan sih ini postingannya sampai kayak begitu loh. Iya, dia overestimate dirinya tuh sering banget. Overestimate dalam artian dia menganggap dirinya itu melebihi selevel apa dari apa yang orang nilai tentang dirinya, kayak gitu loh. Dia mengatakan dia selevel apa Sokrates. Ya. Kemudian dia juga mengatakan karena kasusnya ini disebut Indonesia sedang mengalami krisis multidimensional. Agak halu gitu ya. Halu. Suratnya sudah sampai ke PBB. Iya, suratnya sudah sampai ke PBB gitu. Jadi kalau saya merasakan bahwa kepolosan keluguan Ibu Tifa ini sedang dimanfaatkan aja oleh Mas Roy Suryo sampai di level di mana Ibu Tifa itu sekarang itu buka open donasi loh. Iya. Gitu. Mas Uki donasi nggak? Saya enggak. Oh enggak. Menurut saya itu sah-sah saja. Tapi saya enggak ikut mendonasikan. Gitu karena itu karena apartemennya disita itu ya. Bisa jadi. Cuman saya enggak mau masuk. Itu ranah pribadi kan. Oh iya, siap. Itu ranah pribadi. Dia nanya padahal mau nyukurin loh. Enggak, saya baik loh kayak begitu. Enggak, saya enggak nyukurin. Nah, kita fast forward lagi ya.
tadi Tifa dengan Roy sudah pecah jalan, bukan pecah kongsi ya. Pecah jalan, yang dimana ini menurut saya ini Tifa sedang diperalat. Kemudian di dalam perjalanan mereka yang sudah mulai masing-masing, relnya yang masing-masing, tapi tetap mengarah ke arah yang sama. Ternyata ya ada yang menggemparkan dunia, ya kan? Abang kita yang keren itu dipecat. Singa podium. Singa podium itu loh. Bang Aka, Ahmad Hosinuddin. Tidak ya? boleh mengatasnamakan tim penasihat hukumnya Roy Suryo katanya gitu ya. Tapi jujur aku suka banget tuh. Dia cepat sekali ngomong ya. Ngomong cepat tapi tertata loh. Siapa? Si abang kita itu. Abang kita itu ya? Iya. Yang keren itu ya? Meskipun berbeda posisi. Iya, iya. Izin bang, memang Iya, berbeda iya. posisi ya. Tapi Iya, saya iya. respect ya. Cara dia Iya, iya. jelasin itu penuh emosi. Dan Tapi kita itu buat Anda berdua aja kayaknya. Dan apa namanya, ini kalau saya ngerunut ya, mohon dikoreksi apabila keliru, tapi ini kalau saya ngerunut, ini diawali dari statement Bang Aka, ketika beliau itu saking semangatnya, beliau ini karena punya track record memang track record pejuang. Betul. Walaupun menurut saya ini pejuang di lahan yang salah, yaitu pejuang Iya, HTI. Oh. Beliau ini direktur HTI dan Iya, beliau iya, ini iya, punya iya. kebencian kesumat sama Pak Jokowi karena HTI dibubarin. Dibubarkan. Dan Iya, beliau adalah salah satu petinggi lah. Iya, iya. Jadi di suatu kesempatan si Bang Aka ini, kalau kata Bang Refli disebutnya si Udin ya, si Udin ini mengatakan begini. Kalau memang ijazah Pak Jokowi itu asli, kita penjarakan Roy Suryo, begitu. Nah inilah yang kemudian membuat Mas Roy Suryo ini tersinggung. Oke. Tersinggung. Oh itu ya. Anda ini saya ajak untuk menjadi lawyer, Iya. gitu. Dan relasi kita kan lawyer dengan klien. Kalau ngomong kayak gitu offside, tentang offside. klien lo, Oh, gitu. dasarnya itu. Iya. Iya. Nah, kemudian Roy Suryo makanya kemarin setelah sidang pra peradilan mengatakan bahwa masa nih ada yang bilang apa namanya saya penjarakan klien saya gitu. Oh. Kalau mau ngomong penjarakan saya bukan klien saya kayak gitulah kurang lebih. Mas Roy bilang kayak gitu ya. Betul. Iya, iya. Oh Oh, iya. itu. Saya nonton videonya itu. Dan itu inline lah dengan Iya. apa yang diucapkan Hosinuddin. Iya. Gitu. Dan di kesempatan terpisah Hosinuddin kemudian melakukan orasi juga. Ada lagi nih orasi yang lain. Dia emang orator gitu ya. Emang orator. Iya. Dia kan memang aktivis HTI kan. Iya, dulu iya, kan. iya. Jadi dia mengatakan bahwa kita tidak tunduk pada orang per orang. Perjuangan ini jalan terus pengkhianat. Kata wah. Yang dimana kalau menurut saya yang dimaksudkan pengkhianat itu adalah Mas Roy Suryo. Ini menurut saya, ya menurut keyakinan saya, karena memang pecah kongsi mereka agak tajam di belakangan. Karena pra Semakin peradilan itu. runcing ini. Iya, Salah jadi satunya, iya. Bang Udin Hmm. ini menganggap bahwa Mas Roy ini ngapain pra peradilan? Anda itu cuma cari selamat, gak sesuai dengan perjuangan kita. Perjuangan kita itu adalah ingin mengadili Jokowi. Iya, gitu. iya. Nah, di kepala dia, apabila sidang ini masuk ke pokok perkara, yang diadili adalah Pak Jokowi. Di kepalanya Bang Udin. Bang Udin. Iya. Nah, sementara Mas Roy maunya pra peradilan. Dan Iya. menurut Bang Udin, ketika Mas Roy pra peradilan, Mas Roy itu sedang cari selamat. Sudah melenceng dari cita-cita perjuangan, katanya gitu. Sementara Mas Roy melihatnya relasi mereka itu klien dengan lawyer. Iya. Lu ngapain jadi perjuangan lu sendiri? Kayak begitulah kurang lebih ya. Ini Ternyata masih seru juga ya. Seru. Berarti saya salah tadi ya. kayak gini loh. Dan konstipatif lagi. Konspirasinya Bang Udin, Iya. Mas Roy ini sedang masuk ke jebakannya Pak Jokowi. Hmm. Kenapa begitu? Karena nanti pra-peradilannya akan dimenangkan oleh Mas Roy. Dan sidangnya nanti nggak akan terjadi. Dan Hosinuddin merasa bahwa itu adalah pengkhianatan. Gitu. Ini menurut apa saya melihat statement-statement mereka lah. Pola pikirnya Bang Iya. Udin ya seperti itu ya. Sementara Iya, Pak iya. Jokowi sendiri bersiap ya katanya datang ya. Sudah. Kalau dipanggil. Iya. Kemarin tim lawyer ya itu sudah ke Solo memberikan update terkait dengan 2 pengadilan yang terpisah, pra peradilan dengan Sama sidang pokok sidang perkara. pokok perkara, ya. Dan tanggal-tanggalnya juga sudah di update ke Pak Jokowi, dan Mas Yakub selaku pengacara Pak Jokowi bilang bahwa nanti Pak Jokowi akan menghadiri di sidang pembuktian. Ya. Dan Pak Jokowi akan membawa seluruh ijazahnya dari SD.
gitu sampai SMP. Ya, Karena sampai apa? SMA. Karena SMA sama yang ijazah kuliah itu sudah diserahkan ke Polda. Oh, SMA-nya juga ya? SMA juga. Iya, iya, Mungkin iya, iya. sekarang sudah di Jaksa. Iya, iya, iya. Gitu. Jadi sementara di Solo tuh fine-fine aja, Hmm. senyum-senyum aja ya kan. Iya, Ini iya. cuman mereka semakin lama semakin kecil ini ya. Iya. Apa namanya poros-poros perjuangannya Ya. pecah kongsi terus. Iya, iya, iya. Ingat. Semakin makin kecil. Iya. Ingat ya, kalau sudah Pak Jokowi turun, ingat kata tukang parkir, mundur, mundur. Iya. Iya, iya. Dia memang ahli stiker truk Iya, di iya. jalan memang. Heeh. Nggak ada jalan lain, mau maju, selesai Iya. Pak. Dan ingat Bang Hasan Nasbi itu pernah mengatakan Pak Jokowi itu nggak akan masuk ke medan pertempuran sebelum dia menang. Yakin menang. Iya, bukan sebelum dia Sebelum menang. menang. Gitu. Jadi Pak Jokowi itu memang grandmaster itu Master itu. Iya, iya. dalam permainan catur. Gitu. Bahkan ketika sebelum dimulai pertandingannya itu dia sudah menang. Yes, that's why win streak ya, Ah. 5 kali ya. Dan kalau misalnya kemudian dikatakan bahwa Pak Jokowi terdesak gitu oleh para lawan-lawannya. Ini yang saya khawatir memang lawan-lawannya ini diinginkan untuk sedang merasa jumawa. Iya, iya, iya. Kena Gitu. tepuk tangan palsu. Kena tepuk tangan palsu itu. Iya. Padahal ya itu kembali lagi Pak Jokowi nggak akan masuk ke medan pertempuran sebelum dia udah menang. Iya. Gitu. Oke, kita Kamu break ingat- dulu. Iya, iya. Kamu ingat itu nggak sih ada semacam idiom dari luar negeri gitu ya. Kalau seekor kambing gitu ya, kamu teriakin 1000 kali bahwa kamu itu singa, dia ngerasa dirinya singa. Masuklah dia ke alam liar diterkam Pak. Iya, 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 iya. Nah, itulah yang Ini terjadi. terjadi, ya. Pak. Itulah yang terjadi. Ya kan? Iya, Ini iya, yang terjadi. Untung kita ngomongnya gini ya, kambing sama singa ya. Apa banteng Kalau lagi ngomong sudah cukup. Kalau ngomong kerbau Kerbau. lagi nanti Iya. Kena masalah. lagi kita. Iya, iya, iya. Udah Cuman memang tepuk tangan dari sesama haters itu memang memabukkan. memabukkan. Memang memabukkan. Tapi satu hal yang pasti, ketika kita sudah diancam oleh jeruji besi, mereka yang tepuk tangan akan meninggalkan kita. Nah, Balik tadi kanan. tadi kita juga sempat bahas soal Bohir. Iya. Iya. Dan Bohir itu memang sudah nggak benar kata Mas Sigit. Hmm. Bohir itu hanya tertarik ketika kepentingan politiknya ketemu. Dan itu kalau kita turunkan ke level teknis, itu adu narasi. Pengadilan tuh udah bukan tempatnya lagi Bukan untuk tempatnya. Bohir itu masih tertarik. Nggak menarik ya buat Nggak Bohir. menarik. Mungkin Nggak juga objektifnya Bohirnya udah achieve. Bahwa Udah nggak tahu dia mungkin udah tercapai mungkin Iya, iya, sekarang. iya. Jadi dia lepas aja gitu. Dapat apa gitu ya. iya. I don't know. Kan bisa sering begitu tuh di Iya, 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 iya. beberapa hal kalau konflik kayak begitu. Iya, iya. Yang dimana sebenarnya checklistnya kita nggak tahu apa gitu KPI-nya ya. Iya, Betul, iya, iya, betul, iya, betul. iya. Ya, saya rasa lagi-lagi Mas Roy Suryo lagi yang kita bahas karena memang ada aja yang baru gitu ya. Ada aja terus yang baru. Ada aja yang baru. Ya, akhirnya kita sekarang menunggu ya Menunggu. peradilan, nanti pokok perkara ya kan. Kita simak hal-hal menarik apa yang muncul. Akan kita bahas kalau menarik banget lah. Ya. Ini sekali lagi tokoh-tokoh berpengaruh ini Pak Sigit. Iya, iya, iya. Pengaruh buruk. Pengaruh buruk ya. Iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Oke, saya rasa perbincangan yang fruitful ini harus kita akhiri. Tapi sebelum diakhiri mungkin saya ingin nanya ke pemirsa gitu, karena daripada kita ngomongin Mas Roy terus, gimana kalau kita sekali-kali membahas kucing atau tentang hewan gitu, tolong taruh di kolom komentar ya, kira-kira menarik atau enggak. Terima kasih. Ini kepentingan Pak Sigit. Saya Saya bahas tinju lah Pak. Kalau Ya gitu. itu dia. Pak Oki mau bahas apa? Piala Dunia. Nah, Piala Dunia. Piala Dunia oke tuh kayaknya. Oke, tuh. sebelum tutup dukung siapa? Saya untuk yang tersisa sekarang ya, Inggris. Inggris. Saya Perancis seperti Pak Jokowi. Saya Inggris juga. Oh, Kita iya. buktikan Pak Jokowi akan menang atau tidak. Saya Kali dukung ini Inggris. ya, ketika Pak Jokowi berani mengatakan saya dukung Prancis. Iya. Kali ini beliau belum menang. saya selalu ngikut Pak Jokowi sih. Oke. Oh, Pak iya, Jokowi iya, iya. dukung Perancis ya saya dukung Perancis. Gitu. Siap Pak Jokowi. Hari ini kita berpisah jalan untuk Piala Dunia Pak. Saya enggak. Saya Pak. dukung Inggris. Saya tetap tegak lurus Pak. Terima kasih yang sudah menyaksikan podcast Sudut Pandang ini. Kita berjumpa di episode selanjutnya. Terima kasih Bro Uki, Bro Sigit. Terima kasih. Thank you. Terima kasih.